Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Lestari. Saya kelas 10 MIPA 2 di SMA Negeri 2 Lebong. Usia saya 15 tahun dan saya tinggal di Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong dan Provinsi Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Islam yang masuk ke Aceh Darussalam pada masa kerajaan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Aceh pra-Islam. Islam di Aceh adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Aceh. Banyak ahli sejarah baik dalam maupun luar negeri yang berpendapat bahwa agama Islam pertama sekali masuk ke Indonesia melalui Aceh. Keterangan Marco Polo yang singgah di Perlak pada tahun 1292 menyatakan bahwa negeri itu sudah menganut agama Islam. Begitu juga Samudra Pasai. Berdasarkan makam yang ditemukan di bekas kerajaan tersebut dan berita dari sumber-sumber yang ada seperti yang sudah kita uraikan bahwa kerajaan ini sudah menjadi kerajaan Islam sekitar tahun 1270. Menurut Zainuddin, sebagaimana dinyatakan dalam Aceh Serambi Mekah, bahwa sebagian besar catatan sejarah tentang Aceh Darussalam sebelum tahun 400 Masehi tidak diketahui secara jelas. Bahkan catatan J. Kramer sebagaimana dikutip oleh Abu Bakar Aji menyebutkan bahwa sebelum tahun 1500 Masehi sejarah Aceh masih belum diketahui orang. Pada masa itu, budaya yang hidup dalam masyarakat Aceh diserap dari nilai-nilai agama Hindu. Menurut Van Leingen, pada dasarnya orang Aceh berasal dari bangsa Hindu. Migrasi Hindu bertempat di pantai utara Aceh dan dari sini menuju ke pedalam. Dari Gijing dan Pidi, mungkin juga dari daerah Pasir, migrasi Hindu menuju ke daerah Mukim 22 di Aceh Besar. Meskipun pendapat ini dibantah oleh Sisno Hornbroch, akan tetapi jika diperhatikan dari intensitas pergaulan, terutama dalam bidang perdagangan antara Aceh dan India pada masa itu, maka dapat dikatakan bahwa agama Hindu merupakan anutan sebagian masyarakat Aceh sebelum kedatangan Islam. Selain Hindu, diperkirakan agama Buddha juga menjadi anutan bagi sebagian masyarakat Aceh yang lain, yang diduga dibawa oleh orang-orang Cina. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyebaran Islam di Aceh. Tentang sejarah perkembangan Islam di daerah Aceh pada zaman-zaman permulaan itu, petunjuk yang ada selain yang telah kita sebutkan pada bagian-bagian yang lalu, ada pada naskah-naskah yang berasal dari dalam negeri sendiri seperti kitab sejarah Melayu, hikayat raja-raja Pasai. Menurut kedua kitab tersebut, seorang mubalik yang bernama Syekh Ismail telah datang dari Mekah sengaja menuju Samudra untuk mengislamkan penduduk di sana. Sesudah menyebarkan agama Islam sepenuhnya, Syekh Ismail pun pulang kembali ke Mekah. Perlu juga disebutkan di sini bahwa dalam kedua kitab ini disebutkan pula negeri-negeri lain di Aceh yang turut diislamkan, antara lain Perlak, Lamuri, Barus, dan lain sebagainya. Ada beberapa pendapat yang menyatakan kapan masuknya Islam ke Aceh. Hamka berpendapat Islam masuk ke Aceh sejak abad pertama Hijriah, yaitu ke-7 atau ke-8 Masehi. Namun ia menjadi sebuah agama populis pada abad ke-9 seperti pendapat Ali Hasmi. Sedangkan pada orientalis seperti Snow Hornbroch berpendapat bahwa Islam masuk pada abad ke-13 Masehi yang ditandai dengan berdirinya Kesultanan Samudra Pasai. Sebenarnya, saluran awal Islamisasi di Aceh adalah melalui sarana perdagangan. Hal ini dikarenakan Aceh merupakan wilayah yang sangat strategis yang banyak dilalui oleh kapal-kapal dari negara lain. Mereka singgah di Aceh untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam.
Islam datang ke Aceh itu langsung dari Arab pada abad pertama Hijriah atau ke-7 Masehi. Tokoh penyebaran Islam di Aceh ini dilakukan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar pada tahun 1538 sampai 1571 Masehi, yang menjadi tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia yang cukup terkenal. Agama Islam di Aceh pun mengalami perkembangan yang pesat karena adanya hubungan dari penguasa saat itu. Abad ke-16 di Aceh juga merupakan abad perjuangan, karena Aceh pada awalnya dipengaruhi oleh agama itu, dan akhirnya Aceh menjadi daerah yang mayoritas penduduknya Islam. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan ataupun penyampaian teori, karena saya masih tahap belajar. Jadi saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.